Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Felis Boy Coktracoti. Saya berasal dari jurusan Arsitektur Bangunan Gedung. Kali ini saya akan membahas tentang tugas utilitas 2. Terlanjut, tentang sistem penangkalan petir. Sistem penangkalan petir adalah suatu sistem untuk menangkal atau mencegah bangunan dari sengatan petir. Ruang lingkup pekerjaan dari sistem penangkalan petir di suatu bangunan meliputi 4 pekerjaan utama, yaitu pemasangan instalasi listrik, terminal udara, pemasangan instalasi penghantar listrik atau downcloud, yaitu bisa dilihat dari gambar di bawah ini, di mana sistem penangkal petir ini diletakkan di bagian atas bangunan yang mengalirkan listrik dari sambaran listrik ke bagian tanah. Lanjut ke berikutnya adalah sistem AC sentral. Merupakan suatu sistem AC di mana proses pembandingan udara terpusat pada suatu lokasi, yang kemudian didistribusikan atau dialirkan ke semua arah atau lokasi satu outdoor dengan beberapa indikator, yaitu dari cool tower ke shelter, lalu ke CPU. Bisa dilihat dari dana di bawah ini, yaitu dari setiap kamar hingga ke bawahnya dialirkan dari AC yang menggunakan AC sentral. Kita lanjut ke berikutnya. Di berikutnya adalah fire system security atau sistem keamanan untuk mencegah kebakaran. Langkah pertama adalah melengkapi bangunan dengan fire security seperti peralatan pemadam kebakaran yang lengkap, yang dapat bekerja secara otomatis seperti detektor api, spherical, alarm asap, ataupun secara manual seperti drain, fire exits atau pemadam api, fire alarm bottom, dan fire exit. Bisa dilihat dari gambar di atas, ini adalah banner lane, tempat pengaliran air dari air bersih yang dialirkan untuk mencegah kebakaran jika terjadi kebakaran. Lalu ada ampi spider, priming, spike ring race, pendekatan spike ring, alarm check folder, dan juga ada inisiator test failing. Bisa dilihat jika dalam peletakan 3D-nya itu berada di sudut sebelah kiri, di mana alarm api jika menyala akan mengeluarkan air secara otomatis. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya adalah sistem distribusi air bersih dan air kotor. Distribusi bersih merupakan sistem penyimpanan yang disiapkan di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Gunanya untuk mengalirkan air bersih dari sumber sehingga menuju outlet atau keluar. Sistem air bersih didistribusikan. Air bersih digunakan memenuhi kebutuhan air yang dikonsumsi. Distribusi air dapat diambil dari PDAM dan penampungan air hujan. Tapi untuk kali ini kita menggunakan sistem PDAM, di mana air diambil dari PDAM, ditampung ke penampungan air, lalu dialirkan menggunakan pompa air ke setiap kamar dengan menggunakan sistem katup. Lalu kita lanjut ke sistem pembuangan air bersih, lalu kita lanjut ke sistem pembuangan air kotor, adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bin, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing lainnya. Sistem pembuangan air kotor atau air bekas adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari tambat, wastafel, link, dapur, dan lain-lainnya, yang termasuk dalam green water. Sedangkan yang tadi itu termasuknya dalam black water atau tidak bisa didaur ulang lagi. Sedangkan yang tadi adalah green water, khusus untuk suatu daerah yang tidak tersedia relol umum yang dapat menampung air bekas, maka dapat digabungkan ke instalasi air kotor berlebih dahulu. Sistem pembangunan air hujan, sistem pembuangan air hujan harus merupakan sistem terpisah dari sistem pembuangan air kotor maupun air bekas, karena bila dicampur sering terjadi penyumbatan pada suatu saluran, dan air hujan yang mengalir baik masuk ke alat plumbing yang rendah. Sistem air buangan khusus adalah sistem pembuangan air yang mengandung gas racun, lemak, limbah pabrik, limbah rumah sakit, pemotongan hewan, dan lain-lainnya, tapi tidak termasuk ke bagian bangunan kita, karena di bagian bangunan kita hanya termasuk black water dan juga green water, di mana air bekas mandi, urin, kotoran itu termasuk black water, itu digunakan di bagian WC. Sedangkan untuk green water yaitu seperti air cucian,
Air dari wastafel itu termasuk di green water yang sering digunakan di bagian ruang cuci ataupun di wastafel. Untuk di bagian green water itu kita tampung dulu di tempat endapan, baru kita masukkan ke dalam septic tank. Kan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap sungai yang ada di sebelah tapak kita, karena pembuangan dari septic tank akan langsung masuk ke dalam sungai. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengerjaan tugas ini. Saya menyadari bahwa tugas besar yang saya buat ini banyak sekali kesalahan dan sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran tentang pembahasan tugas besar utilitas 2 ini. Sekian dari saya. Terima kasih.